Hai Kak C, selamat sore Kak C. Selamat sore Kak Rizka. Apakah kita mulai saja Kak C? Boleh, yuk kita mulai Kak Rizka. Oke, selamat sore ORCT semuanya. Yang bisa on cam boleh on cam ya, biar kakak-kakak ORC bisa kenal sama ORCT. Selamat datang di simulasi dan opening ORC 23. Di sini Kak A bareng sama Kak Rizka mau menemani ORCT beberapa waktu ke depan. Selama Zoom ini di ORC ada dua peraturan ya yang paling penting dan yang harus ditaati oleh ORCTIS. Yang pertama, ORCTIS harus mengetik kalimat yang positif dan dilarang spam dan mengetik kata yang kasar ataupun yang rasis. Nah, ORCTIS ada yang tahu nggak tema ORC 23 ini apa? Boleh raise hand. Siapa yang tahu? Raise hand. Yang tahu? Tema ORC 23 ada di poster, ada di story Instagram, ada juga di feed. Nih, Kak Maria, Kak Maria. Apa tuh temanya? Becoming, Kak. Oke, benar sekali Kak Maria. ORC 23 ini temanya di tema kali ini mengajak orki untuk terus mikir. Kak C, sorry, Kak C, sorry. Nah, ini penjelasan temanya. Di gambar-gambarnya itu ada bunga teratai. Ada bunga teratai. Bunga teratai itu kenapa sih Kak kok pakai bunga teratai? Itu yang warna putih itu ya, yang di bawah. Bunga teratai itu merupakan simbol kebangkitan dan kebijaksanaan. Bunga teratai hidup di atas permukaan air dengan akar yang masuk di dalam air. Itu diibaratkan sebagai generasi muda tidak takut akan masa depan jika mempunyai akar pengetahuan yang luas dan kuat. Selain itu, diperlukan juga sikap yang mau terus terus belajar untuk mencapai diri yang lebih baik. Nah, kali ini Orkitis kita mau main games ya Kak Rizka. Apa aja Kak Rizka yang harus dijelaskan? Oke, Orkitis, yuk kita mau main games yang sesuai dengan tema ORC 23 ini yaitu Becoming. Hanya 4 bahan saja yang diperlukan. Oh, Nikola sudah siap. Ada kertas lipat. Kertas lipatnya boleh boleh warna-warni ya, boleh semua warna ya. Lalu ada gunting, ada lem, dan yang terakhir ada spidol. Yuk, OR Cuties yang sudah persiapkan bahannya.
Boleh? Yang sudah siap boleh kasih reaction. Yang sudah siap. Ini ada hadiahnya loh Kak C. Gamesnya Kak C. Wih, apa itu Kak hadiahnya? Oh, hadiahnya pasti menarik. Nanti kita akan sama-sama tahu ya. Selain kita belajar, ternyata kita juga dapat hadiah loh sore hari ini. Yuk kita main Kak, gimana Yuk, caranya? oke. Oh, sudah pada siap. Yuk, teman-teman yang lain, ORQTs yang lain, boleh di open cam. Lalu kita mau main game sama-sama. Sudah Alivia dari Surakarta sudah siap. Kak Maria dari Surabaya juga sudah siap. Kak Wesley dari Pangkalan Kerinci juga sudah siap. Yang pertama, yang pertama kita akan membuat bentuk helai daun dari kertas lipat ini. Seperti ini ya contohnya ya ORQTs. Jadi kita bikin helai daun sebanyak-banyaknya. Kita mau gunting seperti Bikin ini helai kecil-kecil daun. ya Kak Rizka ya. Kenapa Kak C? Bikin kecil-kecil. Ya betul, kayak helai daun, helai-helai dini sebanyak-banyaknya ya ORQTs. ORQTs yang hari ini tidak ikut game boleh me- mengikuti ya. Dibentuk seperti ini ya, seperti helai-helai daun begini ya. Atau helai-helai bunga seperti ini ya ORQTs. Sebanyak-banyaknya. Boleh dilihatkan yang sudah menggunting helai-helai daun, helai-helai bunga ini? Imut sekali punya Kak C. Gak bisa menggulungnya aku Kak Rizka. Bagaimana ini Oh, caranya? Kak Nathanael di Bontang. Oh, sudah banyak Kak Nathanael. Ayo Kak Wesley, Apa ini Kak? kami menunggumu Kak Wesley. ORQT sedang seru-serunya menggunting ini Kak C. Iya, aku juga ikut sebelum mengunting Kak. Oke, ORQTs yang sudah menggunting helai-helai bunga ini, lalu di satu persatu helai bunga ini boleh ORQTs tuliskan bagaimana sih cara ORQTs untuk berkembang. Seperti tema kita ORC 23 ini kan becoming, kita mau berkembang menjadi lebih baik. Apa sih cara-cara ORQTs yang dilakukan ORQTs untuk bisa berkembang? Kak Rizka contohkan satu ya, misalnya kalau Kak Rizka nulisnya hmm, belajar tekun. Yang sudah menggunting helai-helai bunga ini, silakan ditulis cara-cara ORQTs untuk berkembang menjadi anak yang lebih berprestasi. Tentunya tidak satu aja ya, kan ORQTs tadi
menggunting banyak sekali helai bunga, jadi bisa ditulis satu-satu cara OR kritis untuk berkembang. Rizka sudah menuliskan 4 cara yang dilakukan Kak Rizka untuk berkembang. Yuk, OR kritis juga tulis cara-cara OR kritis untuk berkembang. Setelah itu yang sudah selesai, kita mau lem satu persatu hingga membentuk seperti bunga teratai seperti tema kita di ORC yang ke-23 ini. Kita tempel satu persatu menggunakan lem. Seperti ini ya, jadinya OR kritis. Nah, ini cara-cara yang dilakukan OR kritis untuk berkembang. Apakah ada yang sudah selesai? Belum. Belum. Oke, Belum, ditunggu. tunggu. Tunggu Kak Rizka. Oke, ditunggu. Pak C dan ORKT semuanya sepertinya serius. Ternyata Bisa untuk ya, Kak Rizka? mencapai cita-cita itu ternyata harus serius ya Kak ya. Selesai. Selesai, sama. Keren sekali, sudah banyak yang selesai. Siapa yang selesai? Kak Tunjuk Wesley. kamera dong. Saya. Wih. Kak Olivia sudah, Kak Maria, Kak Angelin. Belum, oke ditunggu boleh. Kita tunggu. Ah, keren-keren ORQTs. Kita tunggu ORQTs yang lain ya. Kak Angelin, apakah sudah selesai? Hampir. Oke, ditunggu Kak Angelin.
Maria, apakah sudah selesai Kak Maria? Oh, sudah selesai. Oke, thank you Kak Maria. Kak Wesley juga sudah selesai. Kak Nicholas sudah selesai juga ya? Oh, belum. Oke, ditunggu. Kak Alivia, apakah sudah selesai? Belum. Oke. Oh, Kak Nathanael di Bontang sudah selesai. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya, Kak ya. Oke. Lihat punya Kak Rizka dong. Ya Nih. dong. Wah, banyak sekali helainya Kak C. Keren. Berarti kalau semakin banyak helainya berarti usahanya semakin banyak ya, Kak ya. Betul. Oke, Kak C sambil menunggu teman-teman lain yang sedang membuat bunga ini, kita mau dengarkan dulu. Kita mau dengarkan dulu dari Kak Wesley yang tadi sudah selesai duluan. Hai Kak Wesley. Selamat sore, Kak. Selamat sore Kak Wesley. Boleh diceritakan tentang bunganya Kak Wesley? Eh, jadi, eh, bunga yang pertama saya tulis jika ingin mau eh, bertanya kepada guru jika ada yang ingin diketahui atau tidak dimengerti. Terus, yang kedua, rajin belajar. Terus, yang ketiga, jangan kesiangan main handphone supaya waktu belajar bisa konsisten. Karena kan eh, kalau udah kecanduan handphone itu kan nanti susah belajar. Dan yang terakhir, em, yang ketiduran di kelas. Boleh dilihatkan Kak Wesley? Oh, sorry. Yeay, keren gak banget punyanya Kak Wesley warna-warni. Iya, Kak. Keren sekali, terima kasih Kak Wesley. Sama-sama, Ceritanya Kak. Kak Wesley tentang berkembang itu ternyata salah satunya adalah tidak menggunakan handphone Kak C. Keren ya. Keren sekali. Makasih Kak Wesley. Selanjutnya, tadi Kak Sama-sama. Wesley dari jenjang SMP, yang di SMA ada Kak Maria di Surabaya. Hai Kak Maria, boleh diceritakan tentang bungamu Kak Maria? Jadi kami itu kita harus berdoa ya, itu sebagai relasi kita dengan Tuhan. Nah, terus kita juga harus menerapkan tiga kata ajaib, yaitu maaf, tolong, terima kasih. Terus kita juga harus berpikir kritis. Kita juga harus berprestasi, self love, dan disiplin. Keren sekali Kak Maria. Benar. Ternyata ada tiga kata ajaib juga yang masuk di cara-cara Kak Maria untuk menjadi menjadi pelajar yang berkembang. Terima kasih Kak Maria di Surabaya. Selanjutnya, Kak Nicholas, apakah sudah selesai Kak Nicholas? Kak Nicholas belum selesai sepertinya. Oke, kita ke Kak Alivia di Surakarta. Hai Kak Alivia. Halo Kak, Hai, silakan. Boleh ceritakan tentang bungamu, Kak Alivia? pertama kita harus selalu tekun belajar. Yang kedua kita tidak boleh malas-malasan. Yang ketiga selalu bersemangat. Dan yang keempat selalu rajin beribadah. Oh, terima kasih Kak Alivia. Halo Cara-cara dia Kak. untuk berkembang juga beragam ya, Kak C ya.
Jadi kita bisa saling belajar loh dari ORQTIS semuanya. Ada yang tidak main HP tadi, ada yang mengucapkan 3 kata ajaib, ada yang berdoa. Terakhir nih ada Kak Nicholas. Yuk Kak Nicholas, tunjukkan bungamu Kak Nicholas. Miss belum selesai, Miss. Ya, aku agak Belum lama. selesai. Oke. Apakah ada lagi ORQTIS yang sudah selesai membuat bunga? Tadi sepertinya ada Kak Nathanael ya. Kak Nathanael, di manakah dirimu Kak Nathanael? Kak Nathanael Bontang. Iya, Bu. Oke, boleh diceritakan Kak Nathanael bungamu Kak Nathanael? Pada bungaku, aku menempatkan bahwa kita harus melakukan kursus belajar lebih, tidak malas-malasan, dan sering membaca buku. Keren sekali Kak Nathanael. Terima kasih. Kak Nathanael menambahkan dengan rajin membaca buku. Kak Nicholas, apakah kamu sudah selesai Kak Nicholas? Belum. Oh, Kak Nicholas sepertinya masih sibuk menulis cara-caranya dia untuk berkembang, Kak C. Kak Rizka nanti Kak Nicholas waktu sebelum simulasi aja gimana? Oh, boleh, Kak. Yuk, Oke, Kak C, kita lanjutkan, Kak C. let's go. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Oh, belum. Makna gamesnya dulu Kak Rizka. Oke, makna gamesnya adalah ORQTIS tahu nggak? Helai bunga ini yang sudah ORQTIS tadi gunting-gunting itu melambangkan banyaknya usaha ORQTIS untuk terus berkembang menjadi seperti yang ORQTIS cita-citakan. Tadi kan banyak ya cara-cara yang sudah ORQTIS tulis, ada yang berdoa, ada yang tekun belajar, ada yang mengikuti kursus les. Itu semua adalah usaha yang dilakukan ORQTIS untuk menjadi pelajar yang terus berkembang yang pada akhirnya akan membentuk prestasi yang membanggakan bagi diri ORQTIS sendiri dan juga orang-orang di sekitar ORQTIS. Begitu, Kak C. Semoga Orkitis bisa terus berkembang biar menjadi orang yang lebih baik ya Kak Rizka. Betul. Oke, kita sudah games, nanti tetap akan dilanjutkan di akhir sesi. Kita mau kepoin punya Kak Nicole ya, tapi sekarang sambil nunggu, kita mau bahas ketentuan Olimpiade. Dari kemarin udah banyak nanyain, Kak, gimana itu lomba-lombanya, teknisnya? Nah, ini kita mau meluruskan dan semoga ORQTIS bisa memahami ini semua karena sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan Olimpiade besok sampai ke pengiriman paket reward. Yang pertama, tentang identitas peserta. Seluruh peserta wajib membaca ulang identitas diri yang meliputi nama lengkap, sekolah, dan bidang yang diikuti dari dokumen PDF daftar peserta. Semua data yang termuat adalah data yang sesuai dengan identitas yang diinput sendiri oleh pendaftar. Jika terdapat kesalahan data seperti typo nama atau salah memilih bidang olimpiade, bisa juga salah menulis sekolah, maka dapat melakukan pengulangan pendaftaran. Data yang typo itu tadi tetap termuat karena tidak dapat dihapus dari sistem. Nah, kenapa sih Kak data yang salah itu tidak bisa diedit? Nah, data yang diinput oleh peserta saat pendaftaran itu akan langsung terkunci di sistem pusat. Nah, data ini yang akan dipakai sebagai acuan identitas seluruh peserta mulai dari awal Olimpiade hingga akhir. Jadi mulai dari pelaksanaan Olimpiade sampai pengiriman paket reward. Penguncian data ini dilakukan agar seluruh data Olimpiade, mulai dari data pendaftaran hingga hasil skor, tetap aman dan tidak dapat dimanipulasi. Sistem pengamanan data ORC semakin diperketat, sehingga tidak lagi ada kemungkinan untuk mengajukan perubahan data dengan membuka akses data pusat, yaitu letak di mana data itu disimpan. Dan panitia dan customer service itu juga
tidak dapat mengakses perubahan data peserta. Jika ingin memperbaiki data yang salah, maka ORQTIS harus mendaftar lagi dari awal. Selanjutnya adalah tentang kesalahan data. Perubahan data tidak dapat dilakukan setelah pelaksanaan Olimpiade. Jadi, ORQTIS sekarang harus cek di file PDF-nya apakah semuanya sudah benar, mulai dari nama sekolah, jenjang, dan mata pelajaran yang akan dilombakan. Jika ada perubahan data, maka akan dilayani hingga malam ini pukul 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia Barat dengan mekanisme mengulang pendaftaran dari awal. Berarti kalau mengulang pendaftaran dari awal harus bayar lagi, Kak? Iya, benar banget. Kalau mau melakukan perubahan data ini bisa menghubungi WhatsApp-nya Kak Rizka. Nomornya boleh di screenshot dulu. Nah, terus ada juga nih yang tanya-tanya, kenapa sih Kak pendaftaran ORC ini membutuhkan upload identitas peserta? Yang pertama adalah sebagai validasi data peserta. Apakah pendaftar benar-benar sesuai dengan identitas yang dicantumkan? Yang kedua yaitu sebagai bukti sah kepesertaan ORC dan sebagai dokumen penting untuk menyesuaikan antara dokumen dengan foto dan video peserta pada saat pelaksanaan ORC. Nah, ORC juga sangat menjaga keamanan data peserta. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memusnahkan seluruh identitas peserta dari bank data setelah masa pengiriman paket reward di tiap periode ORC agar peserta tidak perlu disimpan yang berpotensi kemungkinan kebocoran data dan berdampak pada penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, terus ini ada peringatan penting. Apa tuh Kak? Peringatan pentingnya adalah ORQTIS harus menggunakan cara komunikasi yang positif antar peserta maupun dengan panitia. Kenapa Kak? Karena jika di kemudian hari pihak peserta atau keluarga melanggar ketentuan kompetisi disertai penggunaan bahasa yang kasar, bermakna rasis, mengandung ujaran kebencian, bermakna tidak sopan maupun tuduhan tidak berdata dan kalimat lainnya yang melanggar etika norma Indonesia yang dilakukan kepada antar peserta, panitia maupun komentar di media sosial. Ini termasuk Instagram, Google Review, dan lain-lainnya. Maka komite pelaksana dan dewan juri berhak mencabut pencapaian kompetisi yang disahkan melalui surat keputusan. SK akan dikirimkan melalui email tanpa pemberitahuan melalui WA, SMS maupun telepon. Berkaitan dengan hal ini, maka daftar nama peserta akan tertuliskan diskualifikasi dan piagam yang diakses akan tertera keterangan diskualifikasi. Di ORC juga ada penilaian khusus. Penilaian khusus ini diberlakukan dengan melakukan pengurangan poin untuk peserta termasuk guru dan orang tua yang bertanya seputar teknis dan materi yang sudah tertulis di Juknis dan dijelaskan melalui simulasi maupun update grup WhatsApp. ORC berhak untuk tidak memberikan jawaban terkait hal-hal yang sudah tertulis di Juknis dan dijelaskan melalui simulasi maupun update grup WhatsApp. Ini berlaku mulai detik ini, tanggal 23 Mei 2025. Jadi, ORQTIS kalau ada pertanyaan, mending baiknya buka lagi Juknisnya, buka lagi simulasinya. Nanti akan di-share link YouTube-nya, kira-kira udah pernah dijelaskan atau belum, atau peraturannya sudah tertulis atau belum, daripada akan dilakukan pengurangan nilai. Nah, ini tentang waktu pengerjaan, banyak banget yang nanyain tentang ini. Soal di ORC bisa dikerjakan melalui sistem CBT pada 2 hari ya. Ada hari Sabtu besok tanggal 24 Mei 2025 pukul 7 pagi sampai 9 malam. Terus hari terakhir di hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 pukul 7 pagi sampai 12 siang. Jadi ORC bebas mau memilih mengerjakan kapan tanpa harus konfirmasi terlebih dahulu. Tapi tolong diperhatikan hari Minggu itu jam pengerjaannya jam 7 sampai jam 12. Jadi bukan jam 12 baru mulai akses soal, karena jam 12 adalah ketika soal ditutup. Jadi ORQTIS yang daftar beberapa mata pelajaran bisa dibagi waktunya sesuai dengan keinginannya ORQTIS ya. Ini juga yang sering terjadi
heboh banget waktu pengerjaan Olimpiade tentang absensi. Pertanyaan yang sering dikeluarkan adalah, Kak, link absennya di mana? Kak, lupa absen. Kak, absennya gimana? Nah, padahal ini sudah tertulis banget ORQT tentang absensi. Akan ada link Google Form absen saat mengakses link CBT. Linknya itu berada di atas kolom username. Jadi sebelum ORQT mengerjakan, ORQT bisa absen lebih dulu. Terus ORQT harus juga membaca dengan cermat dan mengisi absen dengan melampirkan video maksimal 30 detik saat pengerjaan sesuai ketentuan, memperlihatkan layar CBT dan wajah peserta. Boleh dibantu divideokan oleh orang tua atau guru. Terus ORQT juga boleh menghubungi admin ORCIR apabila terjadi kendala teknis seputar absensi, misalnya nggak bisa disubmit atau tidak bisa upload videonya. Peserta juga wajib mengisi absensi setelah pengerjaan Olimpiade. Berikutnya adalah tentang jumlah soal. Di Olimpiade Rihan Kreatif ada 2 jenis jumlah soal. Yang pertama 50 soal untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS, Biologi, Psikologi, dan PPKN. Sedangkan 35 soal untuk mata pelajaran Mandarin, Kimia, Kedokteran, Ekonomi, dan Matematika. Meskipun soalnya ada 50 soal dan 35 soal, tapi waktu pengerjaan setiap bidangnya sama, yaitu 90 menit. Jika sebelum itu sudah selesai, maka ORQT nggak usah nunggu sampai waktunya habis, karena diperbolehkan submit dan meninggalkan device. Jika waktu telah habis dan peserta belum selesai mengerjakan, maka layar akan otomatis tertutup dan jawaban akan otomatis tersimpan. Pada saat pengerjaan, peserta wajib berada di ruangan yang tenang dan memastikan jaringan internet stabil. Bisa menggunakan laptop maupun HP. Jadi jangan ngerjain di mobil, lagi di jalan, atau di airport, atau di mall, jangan ya. ORQT juga harus selalu senyum. Kenapa, Kak? Karena seluruh pergerakan kursor, suara, dan raut wajah akan dapat teramati dengan jelas dan terekam oleh panitia sepanjang peserta mengakses CBT. Maka, peserta wajib tersenyum, rileks, dan mengatur emosi positif sepanjang mengerjakan soal, agar tersimpan kenangan manis karena wajah yang bahagia dan hati senang saat mengerjakan soal akan membuat kemampuan mengerjakan soal lebih meningkat. ORQT diperkenankan juga mendengarkan musik melalui media apapun, mau YouTube Music atau Spotify yang disukai dan bisa meningkatkan mood dan merasa lebih tenang atau bersemangat. ORQT juga boleh sambil ngemil buah dan minum sehat. Meskipun banyak hal yang diperkenankan, peserta harap memperhatikan waktu pengerjaan yang terus berjalan saat menekan tombol mulai. Jadi jangan keasikan ngemil terus tiba-tiba tinggal setengah jam. ORQT juga harus percaya diri karena ORQT tidak diperkenankan menggunakan alat bantu apapun seperti kalkulator, buku pelajaran, buku catatan, apalagi mengundang Google, ChatGPT, Gemini, Brainly, dan semacamnya untuk mengerjakan bersama. ORQT harus percaya diri dan mengerjakan hanya semua yang baik. Maka alat bantu apapun hanya akan membuat perasaan tidak nyaman di hati, karena kan emang sudah tidak diperbolehkan. Peserta juga tidak diperkenankan untuk meninggalkan device di tengah proses mengerjakan soal. Nah, ini adalah yang wajib ORQT sebelum lomba, wajib membaca kembali panduan pelaksanaan secara lengkap di rihan.link/org23. Nah, ini tentang mencontek ya. Peserta yang mencontek, skor akan dihitung hanya untuk soal yang dikerjakan sendiri. Pada ORG23 tidak ada kesempatan mengulang bagi peserta yang melanggar peraturan. Selanjutnya ini adalah perihal skor. Di bidang matematika, kedokteran, ekonomi, dan kimia, skor per soalnya adalah plus 2,86. Sedangkan di bidang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Mandarin, IPA, IPS, Psikologi, PPKN, dan Psikologi, skor per soalnya adalah plus 2. Tidak ada pengurangan nilai ya, ORQT. Selanjutnya adalah perihal reward. Untuk skor 100-85, ORQT mendapatkan medali emas atau juga bisa mendapatkan predikat juara 1, 2, 3, dan harapan. Untuk skor 84-65, ORQT mendapatkan medali perak dengan predikat harapan 2. Skor 64-45, ORQT mendapatkan
medali perunggu dengan predikat harapan 3, sedangkan skor di bawah 45, Orkitis tetap mendapatkan medali peserta dengan predikat finalis. Pengumuman dari panitia dilakukan secara objektif dan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, pengumuman hasil Olimpiade akan dilakukan pada hari Jumat 30 Mei 2025 jam 16.30 WIB minggu depan ya Orkitis melalui YouTube dan akan dibagikan di grup WhatsApp setelah live streaming selesai. Nah, simulasi CBT sekarang banyak yang masih belum kenal ternyata tentang CBT. Jadi CBT itu apa sih Kak? CBT adalah Computer Based Test, yaitu program komputer yang dipakai mengerjakan soal Olimpiade dan kreatif. Saat uji coba, soal yang dikerjakan bukan soal yang benar-benar ya Wargitis, tapi soal yang tebak-tebakan lucu-lucuan aja. Fungsi dari simulasi ini adalah supaya Wargitis besok bisa akses dengan mandiri dan tahu bagaimana cara penggunaannya. Jadi Wargitis harus persiapkan diri ya. Yuk, kita sekarang mau coba simulasinya dulu. Kira-kira link CBT-nya itu kayak gimana? Habis gitu, cara pengerjaannya gimana? Kita tunggu sebentar ya, Orkitis. Oke, Orkitis perhatikan dengan baik-baik ya, perhatikan dengan seksama. Bagaimana sih kita akses link CBT? Lalu tadi katanya Kak C yang kesusahan untuk absen-absen itu di mana sih Kak tempatnya? Nah, kita mau sama-sama melihat bagaimana sih cara pengerjaan dari link CBT ini. Nah, ini waktu pertama kali klik link CBT-nya yang keluar adalah halaman ini ya, Orkitis. Nah, itu Orkitis bisa klik formulir presensi pelaksanaan. Nah, ini ya, link absennya di sini ya, Orkitis. Jadi, please jangan WA admin lagi. Kak, link absennya di mana? Karena sudah ada di sini, Orkitis. Pasti ada, nggak mungkin hilang di sini ya. Terus, untuk cek username, Orkitis bisa cek di grup WhatsApp. Sebentar, Orkitis. Hilang. Ya Kak Rizka ya, paling banyak tuh pertanyaannya biasanya, link absennya di mana Kak? Kak, link absen gitu. Kalau Orcutis besok tanya kayak gitu sama Kak Rizka sama Kak C nggak dijawab. Karena Betul, sudah itu banyak ada. sekali Kak C. Dan Iya. juga diperhatikan juga ya durasinya ya ORQTIS, jangan panjang-panjang. Oke, Nah, lanjut Kak C. oke, tadi itu link formulir pelaksanaannya di bawah tombol login. Terus kalau mau cek username bisa cek PDF yang ada di grup WhatsApp. Terus cek passwordnya. Passwordnya template-nya adalah year, month, date. Jadi kalau misalnya Kak, aku lahirnya tanggal 1 November 2008. Jadi passwordnya adalah 2008 1101. Tapi kalau tanggal lahirnya udah benar, masih belum bisa login, Orkitis baru boleh menghubungi kakak-kakak untuk dicekkan passwordnya. Nih jangan lupa dibaca juga, penilaian khusus diberlakukan dengan melakukan pengurangan poin untuk peserta termasuk guru dan orang tua yang bertanya seputar teknis dan materi yang sudah tertulis di Juknis dan dijelaskan melalui simulasi maupun update grup WhatsApp. Kalau sudah, kita boleh langsung insert username-nya. Diingat-ingat ya ORQTIS, terutama di password. Jangan lupa passwordnya itu dari tahun, bulan, dan tanggal lahir. Ini yang sering sekali terjadi kesalahan gitu ya Kak C ya. Bingung. Ya. Gimana passwordnya apa Kak passwordnya? Passwordnya diingat-ingat tahun, bulan, dan tanggal lahir dari ORQTIS. Tapi nanti jangan ditulis testing ya, Orkitis nggak bisa login pakai langsung username-nya Orkitis yang ada di PDF grup WhatsApp. Kalau sudah, boleh klik masuk. Nah, ini kalau ada informasi kayak gini,
dibaca ya, jangan di skip, langsung di scroll gitu. Nah, yang pertama, setelah selesai mengerjakan, silakan klik nama peserta di pojok kanan atas, kemudian klik keluar. Nah, itu yang itu ya. Ada klik logoutnya. Terus jika mendaftar lebih dari satu bidang, maka boleh login kembali dengan username bidang selanjutnya. Juga formulir presensi ada di bawah halaman login yang tadi. Untuk mencoba soal simulasi, pilih klik simulasi, bukan nama bidang asli. Jadi hari ini Orkitis klik yang simulasi ya, karena yang di bawahnya masih kosong. Jadi Orkitis klik yang simulasi. Nah, ini juga dipecah. Dibuka hari ini 23 Mei jam 16.00. Ditutupnya hari ini juga 23 Mei jam 7 malam WIB. Jumlah percobaan yang diperbolehkan hanyalah satu kali. Jadi kita cuma bisa satu kali attempt aja. Dan waktu pengerjaannya adalah 1 jam 30 menit. Kalau sudah clear semua, Orkitis berdoa siapkan diri karena kita mau klik kerjakan kuis sekarang. Ini juga dibaca ya, Orkitis. Di kuisnya ada batasan waktunya. Apakah yakin kalau sudah klik mulai mengerjakan? Nah, ini pertanyaan pertama Kak Rizka, ini susah banget, aku harus dibantu nih. Gorden apa yang jago masak? Ini Orkitis kalau tahu boleh komen ya. Gorden rumah, gorden restoran, gorden hotel, atau gorden Ramsay? Wah, apa ya Kak ya gorden yang jago? Sepertinya resto ya. Kan makannya di restoran. Gordon Ramsay dia kan pemasak. Oh, Gordon Ramsay Kak Rizka. Oke, kita klik Gordon Ramsay ya. Oke. Waktu tersisanya masih ada 1 jam 29 menit. Oh, kita bisa lihat di situ karena itu live clock ya. Jadi dia langsung jalan. Kalau mau lompat-lompat soal juga boleh. Ada navigasi kuis di sebelah kanan. Kalau sudah yakin, kita berlangsung next. Next nih, tas apa yang ramai orang? Nah ini susah juga nih Kak Rizka, nggak bisa aku Kak Rizka. Tas Aku pasti pilih tas murah, Kak. karena kalau yang murah biasanya rame ya Kak ya. Betul. Tas murah, tas branded, tas baru, tas syukuran. Kayaknya tas murah sih Kak. Kalau tas branded kan mahal. Tas Syarukan. Oh, oke, boleh. Ya, kita klik sesuai suara terbanyak aja ya Kak Rizka ya. Oke, next. Oke. Soal terakhir. Tapi waktu besok soalnya nggak cuma 3 ya Warkitis. Jangan berharap cuma seperti ini. Lampu apa yang besar banget? Wah ini nggak bisa aku Kak Rizka. Susah ini. Lampu aja. Lampung. Pastinya jumbo, Kak. Lampu apa? Lampung. Lampu. Oke. Sudah semua ya. Soalnya sudah terjawab semua. Kalau sudah boleh klik selesaikan kuis tuh yang tombol warna biru. Nah, nanti Orkitis bisa lihat status soalnya yang mana yang sudah disimpan, mana yang belum dijawab gitu Orkitis. Kalau belum yakin, kalau ternyata masih ada yang mau diganti, masih bisa. Bisa klik ke kembali pengerjaan soal. Tapi kalau sudah yakin betul, boleh klik kumpulkan semua dan selesai. Nah, ini konfirmasi terakhir ya. Setelah klik ini, Orkitis gak bisa balik lagi. Gak bisa step back. Jadi kalau sudah yakin, boleh klik tombol yang warna biru, kumpulkan semua dan selesai. Nah, kalau sudah seperti ini, maka statusnya adalah selesai. Orkitis sudah selesai melakukan Olimpiade. Yang step selanjutnya adalah Orkitis boleh klik profile di pojok kanan atas, lalu klik keluar. Setelah itu ngapain Kak? Absen. Nah, jangan lupa absen. Gitu ya, Orkitis. Ya, betul. Ini absennya adalah, kalau sekarang Orkitis juga coba absen ya, yang presensi simulasi. Data pribadi, username-nya dipilih, keterangannya hadir, tanda tangan digital, nanti boleh tanda tangan, nah terus dikirim. Begitu, Orkitis. Apakah ada pertanyaan yang belum dijelaskan? Boleh yuk. Orkitis yang mau bertanya boleh. Bu, bolehkah dikerjakan di sini aja sekarang? Simulasinya habis ini linknya dibagikan setelah Zoom ini ya Kak Nathanael. Simulasinya dimulai jam 4 ya, Kak Jam Nathanael. 5 Kak Rizka.
Oh, jam 5. Terima Ya, maaf, jam kasih. 5. Oke, Kak, sama-sama. Di untuk mana video video. diupload? Nanti akan ada di link absensinya itu ya. Oh, Kak, ada apakah tuh. ada pengurangan nilai? Tidak ada, Kak Kevin tadi sudah dijelaskan. Pengurangan nilai hanya untuk menanyakan pengurangannya dilakukan untuk hal orgetis atau orang tua atau guru yang menanyakan hal-hal yang sudah dijelaskan. Username diisi apa, Kak? Tadi ketinggalan username diisi di PDF data peserta, bisa dicek namanya. Kepencet keluar apakah bisa? Nggak bisa, Kak Arafi. Makanya jangan, harus dikerjakannya tenang ya. Jangan dikerjakan sambil Tidak membuka jalan-jalan. device lain ya, Kak C ya? Iya, nggak boleh, Kak Rizka. Nanti kedeteksi ya di kursornya, jadi terdeteksi sebagai mencontek. PDF-nya dikirim kapan, Kak Rizka selalu mengirim PDF seminggu 3 kali kayaknya. Habis ini mau kirim lagi PDF-nya ya, Kak Rizka ya. Oke. Kak, Oke. Kak C, ini tadi ada Kak Nicholas yang belum selesai bercerita loh, Kak C. Iya, bunganya. Kak Nicholas, hai Kak Kak, Nicholas. boleh tanya, Kak? Iya. Boleh Ibu Deti? Iya. Tadi kan apa namanya video kan diupload ketika masuk ke link presensi ya. Nah, misalnya kan device-nya yang satu saya gunakan untuk anak saya ngerjain, terus saya bantu merekam pakai device lain. Nah kan itu saya harus kirim ke device ini kan, ke device-nya yang klik linknya itu kan, itu bisa keluar dari link tes itu untuk misalnya membuka WhatsApp gitu, Nanti untuk bisa mengirim. absennya setelah anak selesai mengerjakan soalnya ya, Bu. Jadi kalau sudah selesai mengerjakan soal, sudah klik submit kan bisa keluar dari Iya, link bisa ini. keluar. Oh Iya. iya, maksudnya berarti nggak apa-apa kan? Terus saya keluar untuk ambil kiriman dari device lain gitu Tidak kan? apa, asal sudah selesai klik submit ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Sama. Ayo sekarang kita ke Kak Nicole, Kak. Kak Nicole, Nah, oke ini Kak udah selesai Nicole. kayaknya. Kepo banget ini. Warna-warni punya Kak Nicole. Silakan Kak Nicole. Sebenarnya sih dari tadi aku kepikiran sih. Oke, boleh dibacakan Kak Nicole? Apa saja sih usaha Kak Nicole untuk berkembang? Sebenarnya semuanya itu kayak ya semuanya itu kayak yang lain kecuali yang Boleh dibacakan satu-satu aja Kak Nicholas, nggak apa-apa. oke. Pertama itu belajar rajin. Kedua itu tidak males-malesan. Ketiga itu mengikuti les. Dan yang keempat itu aktif bertanya ketika tidak paham pas di sekolah. Sudah Sudah, tiga Kak? kan? Nah, udah 4. Oh ya 4, oke. Oke Kak Nicole, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Nicole dan kakak-kakak lain. Oh, ini hadiahnya adalah terima kasih sebelumnya untuk kakak-kakak yang sudah share tentang bagaimana sih cara usahanya untuk berkembang. Ada Kak Wesley, ada Kak Maria, ada Kak Alivia, ada Kak Nathanael, dan ada Kak Nicholas tadi yang terakhir. Selamat kakak-kakak yang sudah sharing kepada kita semuanya sore hari ini mendapatkan hadiah yaitu voucher sebesar Rp100.000 untuk pemesanan paket reward. Jadi nanti banget kalau ya, kalau OR Cuties mau pesen paket reward, nanti akan kakak-kakak OR Sir kasih voucher sebesar 100.000. Begitu Kak C. Ye, selamat. Oke Kak Rizka, selamat Alkiti. Selamat. Oke, jadi ya habis Zoom ini nanti berakhir, nanti Orkitis akan dikirimkan link simulasinya di grup WhatsApp ya Orkitis. Juga nanti Zoom ini tadi sudah direkam, nanti juga akan dikirimkan link YouTube-nya. Oke? Jangan lupa juga mengisi presensi simulasi ya Kak C ya. Iya, benar banget. Itu linknya udah ada di chat. Oke, terima kasih Orkitis. Boleh leave Zoom. Kita ketemu lagi nanti waktu pengumuman ya, 1 minggu lagi. Terima kasih Orkitis. Bye-bye. Sama-sama Kitty. Selamat mengikuti simulasi. Ya, Kak Maria.
Terima kasih Kak Maria. Em, Kak Wesley, jadi terima kasih. koneksi saya buruk dan saya tadi lag. Nah, tadi yang nama-nama yang disebutkan kalau boleh tahu siapa ya? Saya nggak kedengeran tadi lag Oh, sedikit. Kak Maria juga kok Kak tadi semua yang sharing tentang bunga ini. Kak Maria juga dapat Vouchernya berapa? 100.000 untuk pemesanan paket reward. Oh, baik. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Iya, Kak bye-bye. Maria. Terima kasih Kak Maria. Kita akan di kelas. Pantengin grup WA ya, UR Cuties.